Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video tutorial bersama saya Sigit Pambudi. Kali ini kita akan mencoba untuk belajar bagaimana cara mengubah gambar bitmap menjadi gambar vektor. Atau bagaimana cara memvektorkan sebuah logo yang mana kita dapatkan logo tersebut dari hasil download di internet. Ya, di sebelah kiri saya ini adalah gambar logo yang saya kasih nama bitmap. Ya, ini adalah gambar atau logo yang saya ambil dari internet. Nah, hampir semua gambar yang diambil dari internet dengan cara save image as itu adalah sebuah gambar bitmap. Dan sebelah kanan adalah gambar vektor. Bisa dilihat dengan seksama, mungkin di sini tidak terlalu kelihatan ya, tapi kalau misalkan kita perbesar gambarnya, nah di sini ada patah-patah, garis patah-patah, sedangkan pada gambar yang vektor tidak terdapat garis patah-patah. Ya, itu yang menjadi perbedaan paling mendasar antara gambar bitmap dengan gambar vektor. Nah, bagaimana cara membuatnya? Hampir semua logo bisa divektorkan. Namun juga ketika divektorkan nanti ada keterbatasan-keterbatasan yang membuat hasilnya tidak maksimal. Sebelum kita mulai, kita cari dulu logo yang mau divektorkan. Di sini saya menggunakan logo dari LSP Teknologi Digital. Nah, untuk mencari logo yang akan divektorkan akan lebih bagus kalau misalkan logo tersebut background-nya putih ataupun bening. Di sini saya akan mencari background yang bening atau transparan. Caranya dengan klik image, kemudian tool, kemudian pada pilihan color cari yang transparan. Ya, klik salah satu logo, kemudian kita pilih yang ini, akan lebih bagus kalau sebelumnya kita save image as dulu ya, jangan di copy karena kalau di copy terkadang hasilnya nanti tidak sesuai yang kita inginkan. Oke, kita cari, kita mau simpan di mana, saya di download ya, save. Yes. Nah, untuk mencarinya kita pergi ke folder yang dimaksud. Nah, namun sebelum kita kopas atau copy paste ke dalam Adobe Illustrator kita buka dulu Adobe Illustrator-nya dan kita beri kertasnya dulu ya. File, new, kemudian di sini saya menggunakan A4, create. Nah, nanti logonya akan ditempelkan di sini. Kita cari logonya yang sudah di-download tadi. Ya, ini. Kemudian kita drag ke dalam AI-nya atau Adobe Illustrator-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jika terlalu besar boleh dikecilkan, namun jika terlalu kecil juga boleh diperbesar. Nah, di sini saya mau memperkecil dulu. Ingat, karena ini adalah gambar bitmap, perlu untuk menjaga supaya resolusinya ketika diperbesar dan diperkecil juga tidak berubah. Jadi ketika ini saya mau memperkecil,
harus juga menekan tombol Shift pada keyboard. Nah, terdapat tanda silang di depan logo LXP Teknologi Digital ya. Ini tandanya adalah gambar ini belum terembed, artinya jika nanti file AI ini disimpan dan dibuka di komputer lain, itu gambar atau logo dari LXP Teknologi Digital ini tidak muncul ya. Karena apa? Karena yang tersimpan di file project AI itu hanya file project AI tanpa menyertakan file gambarnya, file gambar logonya. Sedangkan kalau di embed, berarti file gambarnya menyatu dengan file project AI-nya. Oleh karena itu, ketika sudah di embed, ukurannya akan lebih besar. Nah, ini saya embed aja dulu. Embed, nah jadi hilang kan garis hilangnya. Nah, bagaimana untuk men-trace-kan di sini cukup mudah ya dan hanya butuh beberapa langkah kecil. Caranya adalah klik di sebelah, klik dulu logonya, kemudian akan muncul pilihan menu di atas. Di sebelah kanan image trace ada tanda ke bawah, diklik saja. Nah, di sini ada beberapa pilihan bagaimana cara memvektorkan atau men-trace suatu gambar. Nah, di sini saya menggunakan 16 color, bisa dicoba. Dulu nanti hasilnya seperti apa? Oke, tidak ada perubahan dan menurut saya hasilnya bagus. Kalau dirasa bagus, kita expand. Ya, kita expand dan hasilnya ini sudah jadi vektor ya, sudah jadi vektor. Terlihat dari ketika kita besar dan kecilkan, itu tidak rusak gambarnya, tidak ngeblur ya. Nah, jika sudah divektorkan seperti ini, tinggal terserah mau diapakan, apakah mau diedit ya. Seperti sini saya misalkan di ungroup ya, di ungroup kalau misalkan mau dipisah bisa, atau diubah warnanya juga bisa. Ya, kayak Ctrl Z dulu. Ya, contoh misalkan ini mau dirubah warnanya, tinggal klik aja di sini warna hitam misalkan. Ya, seperti itu. Namun ketika belum divektorkan atau belum di image trace ya tentunya tidak bisa dirubah warna semudah ketika sudah divektorkan. Kita coba ubah warna lagi untuk melihat. Ya, oke, ini kenapa berubah? Karena terdapat image ya, image di belakang logo ini. Nanti akan kita keluarkan ya. Kita rubah dulu warnanya, misalkan warnanya mau seperti ini. Oke, nah ini ada image yang masih berada di belakangnya, ini perlu kita hapus dulu, delete aja. Nah, kekurangan dari trace ini adalah biasanya terletak pada tulisan yang ada lubangnya di tengahnya. Jadi kita perlu menghapus satu-satu juga shape atau bentuk yang terdapat pada bolongannya, pada tulisan atau pada suatu logonya. Nah, kurang seperti itu ya, kita termasuk yang A ini juga kecil juga sama. Nah, baru kita bisa lanjutkan untuk mengedit.
Contohnya mengeditnya adalah dengan edit gambar misalkan. Nah, mau diubah dengan warna apa, atau misalkan mau diputihkan, dihitamkan juga bisa. Oke, kita kembalikan dulu warnanya. Nah, gitu ya. Oke, itu dia pembahasan terkait dengan bagaimana memvektorkan sebuah logo. Hal ini akan sangat penting ya dan berguna apabila kita lupa eh, dalam menyimpan file asli atau file pekerjaan logo kita, tapi kita hanya dapat file aslinya, file hasilnya. Maka dengan memvektorkan ini kita akan dapat file mentahnya atau file projectnya. Kalau seandainya mau menggunakan logo tersebut untuk diedit atau merebranding. Jadi tidak perlu membuat dari nol. Ini juga bisa untuk digunakan untuk mengerjakan tugas apabila tugas tersebut diperintahkan untuk menduplikasi logo atau meremake logo. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.